Kecelakaan bus di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batanghari akibatkan 2 penumpang meninggal dunia. Arus mudik di Jalan Lintas Timur Sumatera meningkat 30%. Pelaku penggelapan uang 376 juta warga Kota Jambi ditangkap di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 27 Maret 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Malika Hijriati Dewi. Dan saya, Andrew Jeffrey. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, pemirsa, satu unit bus ANS dari arah Sumatera Barat menuju Bandung mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari. Kecelakaan yang terjadi pada Kamis dini hari itu mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Seperti inilah proses evakuasi korban kecelakaan tunggal bus ANS dari arah Sumatera Barat menuju Bandung yang terjadi di ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Bulian. Saat proses evakuasi, petugas kepolisian yang dibantu damkar, BPBD, dan masyarakat sekitar cukup kesulitan mengevakuasi korban kecelakaan karena terjepit di dalam bus. Kasat Lantas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, kronologi sementara kecelakaan dikarenakan sopir dalam keadaan mengantuk, sehingga sopir tidak mengendalikan laju kendaraan. Sekitar pukul 00.00 atau dini hari telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan bis dari Sumatera Barat dengan jurusan menuju ke arah Bandung. Dari 32 penumpang bus, 12 korban mengalami luka-luka dan 2 penumpang lainnya meninggal dunia. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 4 hari menjelang Idul Fitri, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera mengalami peningkatan 30%. Peningkatan arus lalu lintas didominasi kendaraan dari Sumatera Selatan yang hendak menuju Sumatera Barat dan Riau. Peningkatan arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Jambi mulai terlihat. Berdasarkan catatan Dirlantas Polda Jambi, 4 hari menjelang Idul Fitri, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera meningkat hingga 30% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, lonjakan pemudik terjadi pada kendaraan roda 4 dan angkutan umum. Rata-rata, kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera berkisar 100 hingga 120 kendaraan per hari. Peningkatan arus lalu lintas didominasi kendaraan dari Sumatera Selatan yang hendak menuju Sumatera Barat dan Riau. Kombes Pol Davi mengimbau agar pengemudi untuk berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Jika lelah, pengemudi dapat memanfaatkan posyan mudik untuk beristirahat. Untuk pemudik sekarang sudah ada peningkatan, memang sudah ada peningkatan sampai 30%. Ya, sejak tanggal 21 kita pantau sampai saat ini sudah 30% peningkatan, baik terutama roda 4 dan juga angkutan umum ya, angkutan umum sudah ada peningkatan. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya kurang lebih 40%. Kalau misal kendaraan dihitung satu hari itu peningkatan ada sekitar 100 sampai 120 kendaraan lah, yang terutama dari arah Sumatera Selatan menuju ke arah Riau atau ke arah Sumatera Barat. Kepala BPJN Provinsi Jambi, Ibnu Kurniawan mengatakan, untuk memberi kenyamanan kepada pemudik, pihaknya telah memperbaiki jalan berlubang di Jalan Timur Sumatera. Ditlantas Polda Jambi memprediksi, puncak arus mudik terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025, atau 1 hari menjelang Idul Fitri,
dengan potensi kenaikan volume kendaraan mencapai 60 sampai dengan 80%. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ruas Jalan Muara Bulian, Jambi di Jalan Lintas Sumatera mulai banyak dilalui kendaraan pemudik dari daerah-daerah masing-masing. Dari berbagai daerah, kendaraan pemudik dinominasikan oleh roda 4. 3 hari menjelang Idul Fitri, ruas Jalan Muara Bulian, Jambi mulai banyak dilalui kendaraan pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Seperti terpantau di Jalan Gajah Mada, Simpang BBC Muara Bulian, arus lalu lintas di kawasan ini ramai dilewati kendaraan yang datang dari arah Pulau Jawa menuju Sumatera Barat dan Jambi. Kepala Pos Pelayanan Operasi Ketupat 2025, Ibda Riki Wahyudi memprediksi volume kendaraan yang melintas sekitar 180 unit dalam hitungan waktu per 30 menit. Kendaraan yang melintas didominasi bus antar provinsi. Perhatikan pagi ini volume kendaraan sudah meningkat cukup drastis. Jadi kita perkirakan per 30 menit ada 150 kendaraan. Yang hari ini kita perhatikan kendaraan pribadi cukup meningkat. Kemudian juga kita sering temukan kendaraan bus yang dilakukan pulang bersama. Ibda Riki Wahyudi mengimbau agar pemudik yang melewati jalan lintas Sumatera di wilayah hukum Polres Batanghari untuk selalu berhati-hati. Pemudik dapat memanfaatkan posyan dan pospam terdekat untuk beristirahat ketika merasa lelah dan mengantuk saat berkendara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, arus mudik Idul Fitri di pintu masuk kota Jambi mulai dipadati kendaraan. Meski dipadati kendaraan, namun arus lalu lintas tetap lancar dan tidak menimbulkan kemacetan. Jalan Lingkar Barat di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera atau di pintu masuk kota Jambi terpantau mulai dipadati kendaraan pemudik. Meski dipadati kendaraan, namun jalan lintas yang berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi tetap lancar dan tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Kepala Pos Pengamanan Mudik Lebaran, Ibda Aryadi mengatakan, pihaknya terus memantau situasi dan kondisi terkini arus mudik Lebaran. Selain pada pagi hari, kepadatan arus lalu lintas kendaraan di kawasan Lingkar Barat juga terjadi pada sore menjelang malam hari. Mulai pokok belum ada laporan, belum ada, masih aman. Masih aman Pak ya. Kalau mungkin diperkirakan Pak dalam satu hari ada berapa kendaraan arus lalu lintas yang melintas Pak untuk pemudik kira-kira? Kalau hari lebih kurang 500 kendaraan. Bus atau pribadi Pak? Bus. Semuanya, ada truk, bis, pribadi. Ibda Aryadi menambahkan, selain telah memberikan imbauan kepada pemudik untuk berhati-hati, Pospam Mudik Lebaran juga mengimbau pemudik untuk beristirahat di Pospam dan Posyan jika merasa lelah dan mengantuk saat berkendara. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Muaro Sembako Bayung Lincir belum terjadi peningkatan. Hal tersebut disebabkan belum masuknya cuti bersama ASN dan karyawan swasta. Section Head Operation Cabang Tol Betajam Muhammad Fitri Andri mengatakan, 4 hari menjelang Idul Fitri, jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Muara Sembako Bayung Lincir belum terjadi peningkatan. Jika dibandingkan dengan hari Sabtu dan lalu, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Muara Sembako Bayung Lincir mengalami penurunan. Tercatat jumlah kendaraan yang melintas berkisar hanya 8.025 kendaraan. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu lalu, sekitar 8.200 kendaraan. Pada masa arus mudik tahun ini, pengguna jalan yang melintas jalan di tol belum dikenakan tarif. Mobilitas kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Muara Sembako Bayung Lincir diprediksi akan meningkat pada 3 hari jelang Idul Fitri. Peningkatan jumlah kendaraan seiring dengan masa cuti bersama ASN dan karyawan swasta. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya antrian panjang di SPBU wilayah Kabupaten Tebo didominasi kendaraan pemudik.
Ya saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, 4 hari menjelang Idul Fitri, pemudik mulai memadati terminal tipe A Muara Bungo. Lonjakan pemudik didominasi tujuan Sumatera Barat dan Pulau Jawa. 4 hari menjelang Idul Fitri, terminal tipe A Muara Bungo mulai mengalami lonjakan bus dan penumpang, baik yang menuju Sumatera Barat maupun menuju Pulau Jawa. Dalam rentan waktu pukul 7 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 160 bus yang masuk ke terminal tipe A Muara Bungo. Petugas lalu lintas dan angkutan transportasi terminal tipe A Muara Bungo, Kori Kurniawan mengatakan, peningkatan jumlah bus dan penumpang diprediksi terjadi karena sebagian pemudik lebih memilih mudik lebih awal. Untuk menghindari kerumunan antar penumpang, sebagian pemudik lebih memilih langsung masuk ke bus yang telah dipesan. Jadi memang untuk peningkatan secara keseluruhan itu mulai perbandingan data dari hari kemarin hingga dengan hari ini untuk bus itu mengalami kenaikan 5%, Pak. Namun jika kita bandingkan dengan hari-hari biasanya, di mana rata-rata bus itu masuk per hari itu sekitar 70 hingga 80-an, Pak. Dan sekarang itu bus ada masuk 160. Jadi jika kita asumsikan itu mengalami kenaikan 100%, Pak, atau 2 kali lipatnya. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para penumpang, petugas Dinas Perhubungan Darat melakukan ram cek pada setiap bus yang akan berangkat. Bus yang tak memenuhi syarat layak jalan akan ditilang di tempat dan tidak diperbolehkan operasional. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, Satlantas Polres Kerinci menghimbau pengendara dan masyarakat yang hendak mudik agar berhati-hati saat melintas Jalan Nasional Penghubung Kerinci via Tapan. Selain rawan kecelakaan dan longsor, jalan tersebut tidak memiliki lampu penerangan jalan, minimnya rambu-rambu jalan, dan tidak memiliki signal untuk berkomunikasi. Pengendara dan masyarakat yang hendak mudik, terutama yang melintas Jalan Nasional Penghubung Kerinci Sumatera Barat via Tapan, diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada. Hal itu dikarenakan jalan sepanjang 12 km tersebut rawan kecelakaan dan longsor. Selain kerap terjadi longsor, jalan tersebut juga tidak memiliki lampu penerangan jalan saat malam hari. Serta di lokasi jalan tersebut tidak tersedia jaringan ponsel untuk berkomunikasi. Kasat Lantas Polres Kerinci, AKP Iskandar mengatakan, terdapat beberapa titik jalan yang harus diwaspadai pengendara karena terjadi penyempitan jalan akibat sering terjadi longsor saat hujan, yakni Jalan Kilometer 19, Kilometer 21, Kilometer 22, dan Kilometer 35. Dari arah puncak Sungai Penuh menuju Tapan, di sepanjang jalan tersebut, pihaknya juga telah memasang spanduk yang berisikan peringatan dan himbauan bagi pemudik, agar pengendara dan pengguna jalan berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kelancaran lalu lintas, sekaligus mengurangi resiko kecelakaan. Bagi pengguna jalan nasional, antara Sungai Penuh via Tapan ini ke pesisir selatan, kami himbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati. Ada beberapa titik yang memang rawan longsor, ada penyempitan jalan, ada titik-titik juga yang jalannya amblas. Ada titik-titik jalan memang sudah sempit. Kami himbau kepada pengemudi, pengguna jalan, apabila merasa lelah, ngantuk, silakan beristirahat ke pospam kami bisa, atau nanti dilihat situasinya beristirahat di bahu-bahu jalan yang memang sudah cukup untuk ditempati. Satlantas Polres Kerinci mengimbau kepada pengendara dan pengguna jalan untuk lebih berhati-hati melintas di jalur tersebut. Terutama saat hujan turun, masyarakat juga diminta untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan mematuhi rambu lalu lintas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 4 hari jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, antrean kendaraan mengular di salah satu SPBU di wilayah Kabupaten Tebo. Antrian didominasi oleh kendaraan roda 4 para pemudik. Beginilah kondisi terkini di SPBU dengan nomor registrasi 24-37223, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Di mana 4 hari jelang Idul Fitri 1446 Hijriah,
Terpantau para pemudik mulai ramai menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 yang mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Peningkatan pengisian BBM oleh para pemudik ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Dominasi oleh kendaraan dari arah Jambi menuju Sumatera Barat. Untuk menjamin ketersediaan BBM mencukupi, Manajer SPBU Kelurahan Tebing Tinggi Reshardi mengatakan telah melakukan berbagai upaya agar pengisian BBM berjalan dengan aman dan tertib dan melarang operator untuk melayani para pelangsir. Selama ini kita terapkan sesuai peraturan dari Pertamina, ya, kita menggunakan barcode untuk Pertali dan solar. Semua kendaraan itu kecuali roda 2 itu wajib barcode. Kalau untuk jika memang ada kegiatan pelansiran, kita ngambil tindakan sendiri melalui operator kita langsung, ya, karena ujung tombak dari SPBU ini operator. Sementara itu, pantauan di jalan lintas Sumatera, volume kendaraan dipadati oleh kendaraan dari arah Jambi menuju Sumatera Barat. Meski demikian, belum ada ditemukan kemacetan yang terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pengelola SPBU Bernai Kabupaten Sarolangun memastikan akan membuka layanan 24 jam selama arus mudik dan balik lebaran. Meski pengiriman sering lambat, namun pengelola SPBU memastikan pasokan BBM akan aman dan mencukupi. Pengelola SPBU Bernai Kabupaten Sarolangun, Ansori mengatakan, pihaknya akan membuka layanan 24 jam selama arus mudik dan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan ini dibuka untuk melayani pemudik yang melintas di jalan lintas tengah Sumatera Kabupaten Sarolangun. Meski pengiriman sering terlambat, namun pasokan BBM dipastikan aman dan mencukupi. Ansori menjelaskan, keterlambatan pasokan BBM jenis Pertalite dan Pertamax akibat adanya pergantian pengiriman dari Pertamina Lubuk Linggau ke Pertamina Jambi. Kalau kami sudah sesuai ini kan untuk keperluan hari-harian kan, supaya tidak putus itu, karena kan memang keterlambatan pengiriman, karena dulu biasanya kami dari Linggau ini ditransit ke Jambi, jadi pengiriman tidak tahu jam berapa pengiriman. Kadang berangkat dari situ jam 4 pagi sampai sini, kadang sampai jam 1, sampai sekarang belum sampai. Ansori mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan kualitas BBM, karena Pertamina telah melakukan uji laboratorium untuk semua jenis BBM di SPBU. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, nekat gelapkan uang perusahaan hingga 376 juta rupiah. Seorang wanita di kota Jambi diringkus polisi. Pelaku berhasil ditangkap setelah nekat melarikan diri hingga ke Pekanbaru. Kurniati Wulan, warga kota Jambi, ditangkap polisi karena nekat menggelapkan uang perusahaan sebesar 376 juta rupiah. Kejadian ini bermula saat salah satu perusahaan di kawasan Jambi Selatan, kota Jambi, melakukan audit nota keuangan. Dan dari hasil audit tersebut, ditemukan adanya selisih nominal yang cukup besar. Kapolsek Jambi Selatan, AKP Helrawati Siregar mengatakan, dari hasil penyelidikan terungkap tersangka Kurniati telah nekat menggelapkan uang perusahaan tersebut. Modus operasinya adalah dengan memanipulasi data transaksi dengan tidak menyetorkan sejumlah uang dari tagihan perusahaan. Pelaku sendiri berhasil ditangkap setelah nekat melarikan diri hingga ke Pekanbaru. Berawal pelapor mengaudit nota-nota pelapor milik CP Atlas, dan setelah diaudit terdapat beberapa nota yang telah ditagih namun tidak disetorkan. Uang dari audit tersebut tidak sesuai, kerugiannya mencapai 380 juta. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan dalam segmen advertorial. Ya, diantaranya Gubernur Al-Haris sidak pasar Angsoduo jelang Idul Fitri.
kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Untuk memastikan stabilitas harga dan kesediaan bahan pokok jelang Idul Fitri, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan sidak ke Pasar Angsoduo, Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Tradisional Angsoduo, Kota Jambi, Kamis pagi. Sidak yang dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda dan Satgas Pangan Provinsi Jambi ini diupayakan untuk memastikan harga maupun ketersediaan komoditas bahan pokok dalam kondisi yang aman. Dalam sidak tersebut, Gubernur Al-Haris melakukan pengecekan ke sejumlah lapak pedagang, mulai dari pedagang cabai, daging, hingga toko TPI di provinsi. Al-Haris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, harga-harga kebutuhan pokok yang dijual jelang Idul Fitri dalam kondisi yang stabil. Bahkan ketersediaannya dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk kenaikan harga yang terjadi jelang Lebaran masih dalam kondisi yang terkendali. Fluktuasi harga ini diprediksi harga bersifat sementara dan akan kembali berangsur normal. Berdasarkan sidak tersebut, daging ayam dijual di kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Sementara daging sapi dijual Rp160.000 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, beras premium Rp15 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram, cabai rawit merah atau cabai setan Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp36.000 per kilogram, bawang putih bonggol Rp40.000 per kilogram. Mana H-3 ini, apakah harga-harga stabil ataukah ada kenaikan? Nah, ada beberapa komoditi yang kita lihat stabil, tapi juga ada yang sedikit kenaikannya. Contohnya cabai rawit ya, itu agak naik sedikit. Daging naik sedikit ya. Nah, yang lain stabil. Gubernur Al-Haris berharap melalui sidak yang dilakukan, harga maupun stok komoditas bahan pokok di daerah terus dalam kondisi terkendali hingga pasca Lebaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara Bupati Sarolagun, Hurmin melakukan sidak ke Pasar Tradisional Atas Sarolagun. Hurmin memastikan pasokan dan harga pangan menjelang Idul Fitri mencukupi dan stabil. Didampingi Wakil Bupati, Sekda dan TPID, Bupati Sarolagun Hurmin melakukan sidak harga dan pasokan pangan di Pasar Tradisional Atas Sarolagun. Hurmin mengatakan, sidak ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga dan penimbunan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Tak hanya itu, sidak ini juga merupakan bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok sesuai instruksi pemerintah pusat. Dari hasil sidak, harga kebutuhan pokok didapati berfluktuatif. Ini nampaknya masih relatif stabil lah. Kalau untuk cabai dan sebagainya bang, bawang apa ada kenaikan? Masih stabil, masih normal. Justru ada yang lebih murah aja, turun lagi. Selain mengimbau masyarakat agar bijak membeli kebutuhan pokok, Hurmin juga mengingatkan para pedagang agar tidak memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk menimbun dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Merangin melakukan inspeksi serta memasang stiker Pemkop Merangin pada kendaraan dinas dalam rangka penertiban aset daerah. Dari 167 mobil yang masih dioperasikan, terdapat 102 kendaraan yang dikumpulkan untuk dilakukan penertiban. Sebagai bentuk keseriusan menjaga dan mengelola aset daerah, Bupati Merangin Muhammad Syukur dan Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid menertibkan ratusan kendaraan dinas yang digunakan camat, kepala OPD, dan jajarannya di pemerintahan Kabupaten Merangin. Dari 385 mobil dinas pemerintah Kabupaten Merangin, ada 167 unit yang masih dioperasikan dan baru 102 unit kendaraan yang ditertibkan. Saat melakukan inspeksi, Muhammad Syukur dan Abdul Hafid menemukan beberapa mobil dinas yang pajak kendaraannya belum dibayarkan alias mati pajak, dan terdapat beberapa kendaraan yang kehilangan BPKB.
kita menertibkan aset-aset kita. Ada 2.000 lebih kendaraan kita ini, baik roda 4, roda 3 maupun roda 2. Nah, ini salah satu supaya dipasang stiker, dipasang ini supaya nanti tidak disalahgunakan. Dan masyarakat juga bisa ngawasi, karena itu tahu itu mobil dinas. Saya sudah ingatkan bahwa pajak itu harus dibayar, karena sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi dinas nanti tanggung jawab dinas itu ke bawahannya harus cek. Kalau memang itu ada kendala, katanya ada STNK yang hilang, BPKB hilang, segera urus, minta surat keterangan kepolisian supaya itu bisa diurus. Kan ada syarat administratif yang sangat mudah. Dan kalau itu belum dibayarkan, uangnya kembalikan pada daerah, karena peruntukannya untuk bayar pajak, bukan untuk yang lain. Muhammad Syukur menekankan kepada para pejabat di Merangin agar dapat menjaga mobil yang sebenarnya merupakan aset negara. Terkait mobil dinas yang tidak lagi digunakan, Syukur mengimbau agar aset daerah itu segera dikembalikan. Setelah melakukan inspeksi, Muhammad Syukur dan Abdul Hafid langsung memasang stiker pada sejumlah kendaraan dinas. Tidak hanya logo dan tulisan pemerintah Kabupaten Merangin, dalam stiker yang terpasang terdapat foto dan slogan Merangin Baru. Muhammad Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Batanghari menyalurkan sejumlah bingkisan lebaran kepada petugas kebersihan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah, sekaligus dalam menjaga kekompakan antar sesama petugas kebersihan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memberikan sejumlah bingkisan kepada 186 petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat. Salah satu bingkisan yang diberikan yaitu berupa keperluan alat salat untuk pria maupun wanita. Selain menyalurkan bingkisan, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif juga mengevakuasi kinerja petugas kebersihan yang diharapkan ke depan dapat bekerja lebih maksimal dalam menjaga kebersihan setiap sudut kota maupun wilayah lainnya, serta lebih menjaga kekompakan antar sesama petugas, agar kebersihan lingkungan yang ada di Kabupaten Batanghari dapat terus terjaga. Pada saat bulan Ramadan menjelang Lebaran, kita biasa silaturahmi bersama kawan-kawan petugas kebersihan di Kabupaten Batanghari. Karena kita tahu bahwa ibadah kemudian kehidupan masyarakatnya akan sangat terganggu dari kebersihan Kabupaten Batanghari. Jadi kawan-kawan menjadi garda terdepan, tapi bagaimana kolaborasi sinergi kita semua jajaran ini lebih baik melalui silaturahmi yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kedekatan hati ini, kedekatan personal ini akan lebih meningkatkan kinerja kawan-kawan kebersihan. Orang nomor 1 di bumi serentak beragam itu tidak memungkiri jika petugas kebersihan merupakan garda terdepan dalam menciptakan keindahan tata kota, sehingga dirasakan perlunya sinergi antara pemerintah dan para petugas untuk mewujudkan program Batanghari Super Tangguh 2025 sampai dengan 2030. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya PWI Kota Jambi berbagi kebahagiaan Ramadan bersama anak yatim. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, pemirsa, PWI Kota Jambi kembali berbagi kebahagiaan bersama anak yatim saat bulan suci Ramadan. Paket bantuan sembako diserahkan oleh pengurus PWI Kota Jambi di Rumah Yatim Harapan Bangsa. Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh pengurus PWI Kota Jambi untuk berbagi kebahagiaan bersama anak yatim. Pada kegiatan berbagi kali ini, pengurus PWI Kota Jambi memberikan bantuan sembako di Rumah Yatim Harapan Bangsa. Ketua PWI Kota Jambi, Irwan Syah mengatakan, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat kurang mampu dan anak yatim merupakan salah satu program PWI Kota Jambi periode 2023 sampai dengan 2026. Selain beras 25 kg, bantuan yang disalurkan juga terdiri dari 2 dus mie instan, 10 kg minyak goreng, telur ayam, sirup, gula,
tepung, sarden, dan teh. Terima kasih. Hari ini kami dari Persatuan Wartawan Indonesia Kota Jambi, alhamdulillah kita bisa berbagi di rumah yatim harapan bangsa yang berada di Kota Jambi. Irwan Syah menambahkan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pengurus PWI Kota Jambi terhadap sesama masyarakat yang membutuhkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, untuk pertama kalinya, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun menggelar lomba tabuh beduk takbiran dan puncak pawai obor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh RT dalam wilayah Kelurahan Sukasari. Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun menggelar pagelaran seni dan budaya bertajuk Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Suara takbir lomba tabuh beduk dan pawai obor menggema dan menghiasi halaman Masjid Baitur Rahman. Kegiatan yang digelar usai sholat tarawih menghadirkan kreativitas para remaja dalam menyajikan seni dan budaya. Lurah Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Vindra Utama mengatakan, lomba tabuh beduk ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama puasa Ramadan 1446 Hijriah dan menyambut Lebaran Idul Fitri. Salah satunya program Gemas Tajid. Gemas Tajid menurut kami bukan hanya kita melaksanakan ibadah wajib di dalam sebuah rumah ibadah. Tentunya dalam program-program keagamaan ini banyak kita menciptakan kreasi, tentunya bertujuan kepada para pemuda menarik minat. Ini bukan ajang mencari siapa yang terbaik, tapi ajang kita bersama meningkatkan semangat pemuda di bidang keagamaan. Festival Merdu Suara Takbir dengan lomba tabuh beduk takbiran ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Setiap peserta dari masing-masing RT diberikan waktu selama 10 menit untuk menunjukkan kreativitasnya untuk dinilai Dewan Juri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Andrew Jeffrey. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.